Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini, di video aku kali ini, kita bakalan beres-beres dapur sebentar. Lalu kita bakalan masak-masak sambil cerita horor. Ikuti step by stepnya, cara aku memasak dari awal sampai akhir ya. Nah, ini aku punya spatula silikon, kalian bisa lihat link pembeliannya di deskripsi box. Aku rapi-rapikan dulu dapur ini sebentar ya teman-teman, karena kemarin habis masak baru aku rapi-rapikan hari ini. Nah, kita persiapkan 1 gelas susu cair hangat, yang hangat-hangat kukus sedikit ya teman-teman. Lalu tambahkan 5 sendok gula pasir. Jangan banyak-banyak karena nanti manisnya juga bakalan kita dapat dari coklat yang di dalamnya. Coklat yang kita isi di dalamnya. Ini juga ditambahkan 1 sendok ragi instan atau yang merek Permivan. Campurkan dulu, aduk dulu dengan rata. Kasih 1 butir kuning telur ya teman-teman, jangan pakai yang telur yang dari kulkas ya teman-teman. Kalau bisa telur yang dari luar kulkas yang bersuhu ruang ya aja ya, supaya raginya itu nggak rusak karena dingin dari telurnya. Kita campurkan dulu sampai rata, sampai raginya juga ikut larut. Lalu tambahkan tepung terigu kira-kira 250 gram. Tepung ini, pemilihan tepung ini juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau bisa pakai yang berprotein tinggi, kalau bisa yang pakai merek Cakra atau segitiga biru. Ya, kita aduk dulu sebentar sampai kalis. Kalau teman-teman merasa kesusahan untuk mengaduknya, pakai aja mixer, tapi aku di sini no mixer ya, tanpa mixer, tanpa ulen. Jadi aku pakai spatula seperti ini aja, karena ini spatulanya bagus dan sangat membantu ya teman-teman. Jadi aku cukup pakai ini aja. Jadi aku mau cerita teman-teman, waktu itu aku pernah kos di daerah Bukit Tinggi, di daerah Simpang Taro. Kalau teman-teman ada yang tinggal di sana atau pernah kos juga di sana, silahkan di komen-komen ya. Ini tadi aku tambahin mentega 50 gram kira-kira dan aduk kembali sampai kalis. Di sini aku nggak pakai mixer ya teman-teman, juga nggak perlu nggak perlu diulenin terlalu lama. Jadi kita aduk-aduk aja seperti ini. Jadi kita lanjutkan dulu cerita horornya ya teman-teman. Jadi aku waktu kos itu keadaannya tinggal di lantai 2, dan lantai pertama itu ditempati sama ibu yang punya kos, nenek-nenek dan anaknya. Anaknya ini sudah berkeluarga juga. Nah, waktu itu kejadiannya pagi-pagi ini kan biasanya kita tuh kebelet ya teman-teman. Jadi namanya orang nggak tahan kalau kebelet itu gimana ya. Jadi kan rumah nenek ini kamar mandinya untuk anak kos ini satu bersama. Jadi kamar mandinya itu memang besar, baknya juga besar, dipakai satu bersama. Nggak mungkin dong aku BAB di sana ya. Jadi aku kebelet, aku pakailah kamar mandi neneknya di dekat dapur nenek ini. Nah, aku lihat lampu nenek ini, lampu dapurnya nyala dan ada bunyi-bunyi aktivitas kayak nenek itu lagi masak gitu kan. Kan kita tahu ya kalau lagi ada orang yang masak, aktivitas masak itu kita tahu ya, oh ada nih orangnya. Jadi aku izin dong, Nek izin ya, mau pakai kamar mandinya, tapi nggak ada jawaban nih. Aku masuk aja, namanya orang udah kebelet ya teman-teman ya. Jadi ternyata di dalamnya itu nggak ada gayung. Nah, gimana dong nyiramnya? Aku panggil-panggil neneknya, Nek tolong ambilkan gayung Nek. Nggak ada dong suaranya, nggak dijawab.
nggak dijawab nih, aku panggil-panggil lagi, "Nek, ambilkan gayung, Nek, tolong, Nek, mau siram." "Nggak ada, Nek, nggak ada gayungnya, Nek." "Nggak ada nih," diam aja nih, nggak ada balasan, nggak ada jawaban. Jadi aku dengar teman-teman di sebelah nih udah selesai mandinya, jadi aku putusin keluar sebentar untuk ngambil gayung aja, lalu aku siram, aku bersih-bersih. Nah, jadi lampu kamar mandi aku matiin, aku lihat lampu dapur nenek ini juga udah mati, berarti nenek ini udah selesai masak, makanya dia nggak jawab panggilan aku. Nah, pikiran aku gitu ya, pikiran positif, seorang jiwa jiwa orang polos gitu ya teman-teman ya. Pikiran polos anak remaja, yang tidak tahu apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pindah mandi di kamar mandi besar karena semua teman-teman aku udah selesai, aku tinggal sendiri yang belum mandi. Nah, aku mandi, pas aku gosok gigi gitu menghadap ke bak mandi ya sambil gayung-gayung. Nah, ada suara ketok-ketok. Aku kira nenek ini masih ada apa enggak ya di luar, siapa nih yang ketok-ketok. Bunyi kayak ketok-ketok gitu, aku membalik badan, ternyata di bagian dinding itu ada pel yang ditaruh gitu ya, yang ditaruh nyender ke dinding. Nah, pegangan pelnya itu ternyata yang ngetok-ngetok sendiri loh teman-teman. Kebayang dong, serem kan? Kebayang dong, aku tuh terpaku mau lari gimana, mandinya belum selesai. Mau tetap stay gimana gitu ya, ini masih gerak-gerak sendiri loh pelnya itu. Lalu jiwa aku yang masih polos dan tidak tahu apa-apa ini tetap berpikir positif dan masih mikir, oh ini mungkin gayungnya gerak karena air yang aku siram kali gitu kan teman-teman ya. Jadi aku lanjutin aja nih mandinya ya dengan pikiran polos dan positif yang masih murni ya, polos murni gitu ya. Nah, aku lanjutin dulu mandinya. Setelah selesai aku lari ke atas karena kan lantai 2 ya, kamar aku tuh lantai 2. Aku lari ke atas dan sorenya aku ceritain dong ke teman-teman aku, tadi pagi itu kok neneknya kenapa ya, aku bilang. Terus teman-teman aku bilang, nah kan di bawah lagi kosong, keluarga mereka kan lagi pergi katanya. Nah loh, kaget dong aku dong. Terus aku mikir dong, dengan yang pikiran polos aku ini berubah dong langsung ya 180 derajat. Lah, itu tadi yang pagi-pagi aku sedang di kamar mandinya dia lagi masak itu siapa? Ya kan? Merinding dong aku teman-teman. Aku tuh gimana gitu ya rasanya ya pas tahu itu ya. Dan ada lagi kejadian-kejadian horor lainnya itu, kalau aku turun tangga itu kan menuju kamar mandi lagi tuh, kita kan diarahinnya, rumah itu kan masuknya ke kamar mandi langsung dari pintu luar, itu kan kita masuk dari samping ya, langsung ketemu kamar mandi dan tangga ke atas. Jadi aku mau berangkat kerja itu turun dulu ke bawah, ketemu dulu kamar mandi. Nah, pas itu sore-sore aku mau turun dan aku mau turun, lampu di tangga itu ngedip. Nah, aku mau turun, lampunya mati dong. Aku langsung teriak di situ, aku langsung lari lagi ke dalam. Nah, teman-teman aku langsung ambil air katanya. Dibilangnya aku ini kenapa-napa gitu kan. Ambil air, kasih dia air katanya. Padahal aku tuh cuman kaget loh teman-teman, kenapa lampunya itu bisa mati gitu kan. Pas aku lari lampunya nyala lagi gitu. Siapa yang nggak kaget, siapa nggak takut gitu kan. Lalu ceritanya juga ada kamar yang dikosongkan
di bagian tangga itu ya, kita mau nggak mau kalau lewat tangga harus menuju ke kamar itu dulu kan, melewati kamar itu dulu kan. Nah, jadi kamar di dekat tangga itu selalu dikosongkan, katanya ada yang nggak pernah di sana gantung diri. Tapi wallahu alam, aku nggak tahu ya teman-teman, itu cuma rumor atau emang bener atau cuma hanya cerita anak-anak kos, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi karena suasananya sudah seperti itu, pernah juga lagi kejadian yang di kamar mandi dan cerita-cerita teman-teman lainnya yang di kos, membuat pikiran aku yang polos ini tercampur menjadi tidak polos lagi ya teman-teman. Jadi awalnya aku yang cuek dengan keadaan serem-serem itu, cerita aku anggap cuma cerita-cerita lalu, tapi jadi kepikiran ya setelah kejadian-kejadian itu. Nah, segitu dulu ya cerita aku teman-teman. Semoga kalian bisa mengikuti step-step aku bikin kue dari tadi ya. Nah, ini pisangnya di dalamnya ya teman-teman, jadi misesnya itu jadi cair dan jadi selai coklat di dalamnya. Bismillah, ini enak loh teman-teman ya, wajib coba dan recook di rumah, jangan males, jangan mager kalau udah nonton masak-masakan di YouTube itu. Kenapa didiamin aja cuman jadi wawasan? Jangan ya teman-teman, kalian itu harus coba bikin dan recook juga di rumah, walaupun hasilnya sering gagal ya, apalagi aku yang masih pemula dalam urusan masak memasak ini sering gagal, apalagi kalau baking ini, aduh aku tuh paling nggak bisa. Tapi aku pengen aja coba gitu, walaupun gagal kadang juga kosong, tapi nggak apa-apa. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.